Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kita awali dari Jakarta, saudara. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kali Baru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 20 orang terluka akibat kejadian ini. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena alasan kemanusiaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang sedang dikumpulkan. Akibat kejadian ini, saudara, 20 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi langsung melakukan olah TKP di SD Negeri Cilincing 01 pagi untuk mendalami penyebab mobil MBG tabrak belasan siswa SD. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian sopir mobil MBG dalam berkendara hingga menabrak siswa SD. Dari hasil pemeriksaan CCTV, penyidik melihat ada perubahan kecepatan sebelum mobil MBG menabrak pagar sekolah. Lihat dari CCTV yang ada, jadi kendaraan datang dari arah sisi sebelah kanan sekolah ya, sempat berhenti sebentar di pintu masuk, namun tiba-tiba terlihat seperti bertambah kecepatan. Nah, ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalam. Polisi telah menangkap sopir penabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, sang sopir mengatakan mobil rencananya akan diparkir di depan gerbang sekolah. Namun tiba-tiba mobil melaju menabrak gerbang sebelum menabrak siswa yang sedang berada di lapangan sekolah. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Masuk ke kelas saya turun udah salah. Ya itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah banyak gitu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu pak. Kabur gak itu mobilnya kan? Iya. Makanya pas saya kemarin itu nggak dapat. Nah sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah berhenti. Saya juga jadi di orang sini. Enggak nyangkut nggak kaki sampean gelas? Nggak nyangkut pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau Di depan? Parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Di depan tiba-tiba mobil kabur? Iya, Naik. Apa biasanya parkir di depan gerbang gitu pak, karena upacara lebih biasa sih gitu kan. Karena upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi ini memang gas pak. Naik dong ke atas? Iya. Nggak rem tangan. Nggak kepikiran panik ya. Iya, nggak kepikiran Panik. Sementara Wakil Kepala Bagian Sony Sonjaya bilang, Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG. Badan Gizi Nasional juga akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Tentunya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit.
Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Sementara Wakil Kepala Bagian Sony Sonjaya juga mengatakan Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG. BGN akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. BGN menyebut sopir mobil yang membawa MBG merupakan sopir pengganti. Pasca kejadian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjenguk siswa SD yang terluka ditabrak mobil pembawa MBG. Sejumlah siswa yang menjadi korban masih menjalani perawatan usai peristiwa tersebut. Polisi telah menahan sopir yang terlibat dalam peristiwa ini. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjenguk siswa dan guru yang ditabrak mobil pembawa MBG di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Rano Karno yang tiba lebih dulu di RSUD Koja tampak langsung mengecek kondisi salah satu korban di ruang IGD. Rano tampak berbincang dengan salah satu guru yang menjadi korban tabrakan itu. Tak lama berselang, Saudara, Kapolda Irjen Asep Edi Suheri tiba di rumah sakit. Menurutnya saat ini sopir mobil SPPG dalam pemeriksaan Polres Jakarta Utara. Kita sangat perhatian dengan kejadian yang tadi pagi. Alhamdulillah dari 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah di sini ada 5, yaitu yang satu guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Kalau dari 4 anak, yang satu memang memerlukan ya perawatan khusus, mungkin akan besok setelah kondisinya membaik akan ada tindakan karena memang ada impact di wajah, itu memerlukan perawatan yang khusus. Sopir sekarang kita amankan di Polres Jakarta Utara. Sedang kita lakukan pemeriksaan, ya masih berproses. Kegiatan literasi siswa SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing berubah mencekam setelah mobil yang mengantar makanan bergizi gratis menabrak sejumlah siswa dan guru setelah sebelumnya menabrak gerbang sekolah. Setidaknya 19 siswa sekolah dasar dan 1 orang guru terluka dalam peristiwa ini. 4 orang siswa terluka cukup parah. Ada yang harus menjalani operasi hingga mendapat perawatan di ruang perawatan intensif. Ada kurang lebih 4 orang ya yang lumayan cukup parah lukanya gitu, termasuk ponakan saya. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 01 pagi menyebut, saat tabrakan terjadi, siswa sedang berkumpul melaksanakan kegiatan literasi. Sedangkan sopir mobil MBG yang menabrak belasan siswa berbeda dengan biasanya. Kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat situ sambil menabrak anak nama guru. Mereka itu kelas berapa sih Pak? Mereka itu kelas 4 ke bawah, kelas 4, 3, 2, 1. Ada 1 guru ya Pak ya? 1 guru. Guru apa Pak? Pengemudian biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Polisi memeriksa sopir dan pendamping mobil MBG untuk menyelidiki kelalaian sopir dalam kecelakaan ini. Dari hasil pemeriksaan CCTV, polisi melihat sopir sempat kelewatan dan berputar balik hingga menabrak pagar sekolah yang tertutup dan melukai belasan siswa. Untuk kecepatan juga masih diselidiki ya, untuk kecepatan kendaraan, mengingat memang menurut informasi yang melihat di CCTV, untuk kendaraan ini sempat kelewatan ya dari gerbang sekolah, lalu berputar balik, kemudian masuk ke dalam sekolah, sempat menabrak pagar terlebih dahulu, lalu mengenai siswa-siswa yang ada di dalam
lapangan sekolah. Selain memeriksa sopir mobil MBG sebagai saksi, polisi juga telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki dugaan kelalaian dalam kecelakaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, bagaimana hasil olah TKP mobil MBG tabrak siswa SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra. Eril, apakah hasil dari olah TKP sudah ditemukan ada unsur kelalaian? Bagaimana lengkapnya? Ya, Ilona dan saudara, bahwa memang hingga saat ini untuk situasi dari SDN 01 Kalibaru pagi, yang dimana untuk olah TKP sudah dilakukan sejak siang hari dan olah TKP sudah dikatakan selesai, dan saat ini memang untuk kegiatan masih dilakukan pembersihan dari hasil olah TKP, yang dimana memang kejadian ini terjadi pada saat guru menyiapkan barisan siswa untuk kegiatan literasi membaca pada pukul 6:30 pagi, yang dimana saat kejadian tersebut mobil yang bertugas untuk mendistribusikan MBG atau makan bergizi gratis tiba-tiba menabrak pagar hingga menyebabkan menabrak ke 19 siswa hingga 1 guru juga. Total ada 20 korban dan hingga saat ini untuk korban tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, yang dimana juga ada informasi bahwa dari sopir tersebut mengaku keliru terkait dengan menginjak pedal gas pada saat menanjak dari pintu pagar. Namun hal inilah juga yang masih didalami oleh polisi terkait dengan apakah ada unsur kelalaian terkait dengan kejadian yang dimana membuat adanya 20 korban. Karena memang bahwa dari polisi melakukan olah TKP dan juga melibatkan dari tim dalam olah TKP ini, diantaranya adalah tim Traffic Accident Analysis atau TAA dari Dirlantas Polda Metro Jaya, yang dimana ini untuk melihat apakah ada kelalaian, kemudian juga mengecek dari rem mobil tersebut apakah memang ada kerusakan atau tidak. Dan nantinya memang ini akan terus diperdalam dari polisi, dan tentu saja juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari mobil tersebut sudah dibawa ke Polres untuk melakukan pendalaman kembali, yang dimana memang hingga saat ini untuk supir tersebut sudah diamankan untuk melakukan pendalaman, kemudian juga bahwa dari siswa tersebut sudah dibawa ke RS, dan sebelumnya informasi yang kami dapatkan dari Gubernur DKI Jakarta kemudian juga dari Wakil Presiden melakukan penjengukan untuk menemui dari siswa-siswa dan guru yang terdampak, karena memang dikatakan bahwa ada 1 korban yang harus mendapatkan perawatan intensif. Dan selain itu juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan ini akan terus diperdalam, Ilona, terkait dengan unsur kelalaian yang ada, karena memang nantinya ini akan dicek dari polisi terkait dengan perbaikan mobil tersebut, lalu juga dari kondisi supir yang nantinya ini akan menjadi hasil penentu akhir. Ilona. Eril, lalu bagaimana dengan aktivitas mengajar di sekolah, kemudian juga kan disebut bahwa sopir tersebut adalah sopir pengganti. Artinya apakah nanti pihak kepolisian dengan segera akan mungkin meminta keterangan terhadap pihak SPPG? Ya, Ilona dan saudara, bahwa informasi yang kami terima hingga saat ini untuk kegiatan di sekolah hingga sore hari tidak terlihat adanya aktivitas dari murid-murid, karena memang masih dilakukan, maksud saya adalah siang tadi dilakukan olah TKP, sehingga untuk sekitar dari area tersebut tidak boleh begitu banyak untuk yang hadir di SD 01 Kalibaru pagi ini. Namun memang jika melihat hingga saat ini di pagar sekolah tersebut ramai dari masyarakat ataupun siswa-siswa yang masih melihat dari usai olah TKP, dan nantinya memang ini akan terus diperdalam dari polisi terkait dengan unsur kelalaian, karena memang melihat adanya lonjakan kecepatan dari mobil, melihat dari rekaman CCTV yang ada saat mobil menanjak atau memasuki dari pintu sekolah yang menabrak pagar hingga menyebabkan 20 korban. Ilona. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.